Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus jalur langit yang kita tempuh? Bu, jalur darat itu macet. Dek, jalur darat itu punya banyak hambatan. Jalur darat itu sempit. Jalur langit lapang. Coba aja kalau kamu inget-inget. Ini kalau ngelihat di bawah nih kita kayak sumpek banget. Apalagi kalau kamu mulai ada di daerah-daerah padat Jakarta. Contohnya di Cawang, ada Cawang bawah, ada Cawang atas, ada Cawang kamu. Sayang maksudnya ya. Ini banyak adik-adik nih. Cawang aku nggak, Dek? Masya Allah. Jalur darat ini suka sumpek, suka padat. Tapi kalau kamu naik ke atasnya gedung paling atas, terus kamu lihat arah langit. Pernah ngelihat kemacetan pesawat gak di langit? Gak pernah. Pernah lihat ada lampu merah gak di langit? Gak pernah. Jalan bebas hambatan, yang benar-benar bebas hambatan adalah jalur langit. Makanya perlu banget buat kita tempuh jalur yang satu ini. Jalur langit, jalur antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menamakan dirinya Maliki Yaumiddin, pemilik hari kebangkitan, yang telah menamakan dirinya Rabbil Alamin, Tuhan penguasa semesta, penguasa alam jagat raya, jalur bumi, jalur langit, semuanya dialah sang penggenggamnya. Itu sebabnya Nabi kita Muhammad alaihissalam saat baru lahir di dunia nih, Dek, Nabi Muhammad waktu awal lahir ke dunia, tangannya rafi'an ilas sama, tangannya menunjuk ke arah langit. Sebuah isyarat bahwasanya beliau akan menjadi penghubung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhannya. Sebuah isyarat bahwasanya beliau akan menjadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Jalurnya Allah, jalur langit, harus sesuai sama apa yang dipesankan, yang disampaikan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah mengatakan tentangnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Qul, sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, ana basyarum mithlukum,
Saya memang manusia seperti kalian juga. Kalian makan, saya makan. Kalian tidur, saya tidur. Kalian menikah, saya menikah. Kalian punya anak, saya punya anak. Saya sama kalian juga. Kalian sakit, saya juga merasakan sakit. Innama ana bashar. Saya manusia seperti kalian. Sampaikan itu kepada umatmu wahai Nabi Muhammad. Akan tetapi yuha ilayya, jangan lupa saya adalah hamba wahyu, telah diwahyukan kepadaku peta menuju jalur langit, peta kebahagiaan hidup dunia membawamu kepada kebahagiaan hidup akhirat, peta untuk membuatmu kenal kepada Sang Pencipta. Jalan hidup yang dapat membawamu menuju surga. Ini namanya jalur langit. Yang paling rugi yang gak mau ngikutin peta ini. Yang paling sukses yang jalan hidupnya mengikuti peta ini, mengikuti jalur langit ini. Karenanya adik-adik, ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, izinkan saya di kajian ini menyampaikan padamu tentang bagaimana cara kita menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala lewat jalur langitnya. Biar gak sumpek hidupmu di dunia, biar matimu husnul khotimah, biar di akhirat nanti dapat masuk surga. Bukankah itu yang kamu mau? Bukankah itu yang kamu inginkan? Adik-adik, bukankah itu adalah cita-citamu? Betul? Bahagia di dunia, mati husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Adakah keinginan lebih tinggi daripada itu? Adakah cita-cita lebih mulia daripada itu? Enggak ada. Mesti menempuh jalur langitnya, karena surga adanya di langit. Karena segala kebaikan-kebaikan turun dari alam langitnya Allah Subhanahu wa taala menuju ke alam dunia ini. Saat kamu rasa dadamu sesak di dunia, maka naiklah ke atas dan menengadahlah. Maka dada langit siap untuk merengkuhmu, menjadikan sesakmu tak lagi bernilai apa-apa. Sesakmu jadi lega, sesakmu jadi lega. Ayo nih, buat adik-adik yang kegalauan mulu dengerin saya. Buat ibu-ibu yang pusing mulu, terutama kalau lihat sisa saldo akhir bulan, dengerin saya. Simak baik-baik jalur langit. Gimana sih caranya kita menempuh jalur langit? Pertama, apa aja jalur langit yang bisa kita tempuh? Pertama, sholat. Itu adalah jalur langit yang jangan sampai pernah kamu tinggalkan. Sayyidina Muhammad Al-Bagir berkata kepada putranya Sayyidina Ja'far As-Sadiq, "Ya bunai, ittasil billah." Wahai anakku, senantiasalah terkoneksi dengan Allah, senantiasalah tempuh jalur langit menyampaikanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringlah terkoneksi sama Allah.
Anaknya bertanya, "Kaifa attasil bih ya walidi?" Bagaimana caraku untuk selalu terkoneksi dengan Allah? Bagaimana caraku berkomunikasi sama Allah? Bagaimana caraku menempuh jalur langit? Ayahandanya berkata, kalau kamu ingin kamu berbicara dengan Allah, sholatlah. Kalau kamu ingin Allah berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Jadi cara pertama tersambung sama Allah adalah sholat. Jangan tinggal sholat. Jangan tinggal sholat meski siapapun yang mengatakannya. Misalnya ada orang gelarnya apa kek, profesor, doktor, belakang namanya juga ada banyak. Ada banyak gelar-gelar SAG, sarjana alam gaib, misalnya gitu. Tapi sebenarnya apa SAG itu ya? Sarjana agama. Oh, maafkan saya ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sepanjang apapun gelar yang dimiliki seseorang, kalau dia sampai mengatakan misalnya sholat itu sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang, agama ini semakin maju, karenanya makna sholat bukan seperti yang disampaikan para ulama. Misalnya dia ngomong begitu, sholat itu tujuannya mengingat Allah, aqimis sholata lidzikri. Kamu kalau udah bisa ingat Allah nggak pakai sholat, ya itu udah cukup sebagai sholat. Nah nih, hati-hati ucapan-ucapan yang tidak bertanggung jawab semacam ini. Sholat itu kewajiban dari Allah. Allah yang punya jalur langit, Allah yang tahu bagaimana cara tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia yang telah menamakan sholat sebagai sholat dari kata-kata wasala yasilu silatan, yang artinya adalah hubungan, tersambung. Orang yang punya sholat, menjaga sholatnya, dia akan senantiasa tersambung dengan Allah. Dia adalah orang-orang yang menjaga jalur langit, komunikasi langitnya tetap tersambungkan. Jagain sholat, Dek, jagain. Tapi saya belum bisa khusyuk ustazah. Nggak apa-apa. Saya masalahnya kalau sholat suka ngelambiar pikiran kemana-mana ustazah. Sama. Saya juga. Sama. Tapi nggak apa-apa. Jangan pernah tinggal sholat. Imam Ghazali bahkan menyebutkan salah satu penyebab kematian dalam su'ul khatimah, salah satu penyebab iman tercabut dari dalam hati di saat kematian datang, na'udzubillah min dzalik, nomor 1 tarkus sholah, meninggalkan sholat. Tiang agama kita, siapa yang sholatnya benar, ibadahnya benar. Siapa yang ibadahnya benar, hidupnya benar. Siapa yang hidupnya benar, bakalan matinya benar. Siapa yang matinya benar, di akhirat dapat kehidupan yang menyenangkan. Karenanya mesti, harus, nomor 1 kamu benahi dalam hidupmu, jangan tinggal sholat. Sesibuk apapun kamu, sholat jangan tinggal, Dek. Sedang mengerjakan aktivitas penting semacam apapun,
Sholat jangan pernah tinggal, Bu. Jangan pernah tinggal sholat. Sebab orang kalau lagi ninggal sholat, bukan hanya karena dia nggak mau sholat, tapi karena dia tidak diizinkan Allah untuk menghadap kepadanya. Telah diputuskan jalur antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, jalur langit telah terputus darinya. Itu kayak punya HP tapi nggak ada sinyal, nggak bisa dibikin apa-apa HP-nya. Punya HP nggak ada sinyalnya, Bu, nggak ada kartunya, mau dipakai apaan? Mau dipakai ngulek sambel? Ya kan enggak gitu. Karenanya teman-teman sekalian, sholat jangan tinggal. Kamu kalau dibikin sama Allah dalam hidup nggak ngerjain sholat, kamu perlu menangisi hal tersebut. Kenapa gitu? Saya sering sampaikan, orang ketika sholat bukan hanya karena dia mau sholat, akan tetapi karena dia masih punya nilai di sisi Allah, sehingga Allah masih izinkan dia untuk menghadap kepadanya. Kamu pernah nggak, Dek, sebel sama orang sampai nggak pernah mau lihat mukanya? Pernah? Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, ibu-ibu pernah nggak benci banget sama orang sampai nggak sudi lihat muka dia? Pernah? Pernah. Kita tuh kayak begitu, kalau lagi benci sama orang, sebel sama orang, lihat mukanya kita nggak mau. Allah juga gitu. Allah kalau benci sama satu makhluknya, sama seorang hambanya, Allah nggak akan izinkan orang tersebut menghadapkan dirinya kepada Allah dalam sholatnya. Dia kirain dia yang nggak mau sholat, padahal Allah yang nggak mau dia menghadap kepadanya. Telah diputus jalur antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang nanya sama saya, Ustazah, saya nih kan lagi belanja nih Ustazah, kan sibuk tuh kan. Belanja di mana? Di mall Ustazah. Boleh nggak Ustazah saya jamak sholat saya? Lah, nge-mall di jamak sholat? Ada nih yang begini. Saya mau lihat di sini ada apa kagak nih? Belanja ke pasar, sholat udah sampai di jamak-jamak. Innalillahi. Boleh nggak Ustazah? Nggak boleh lah. Yang boleh jamak sholat itu kalau bepergian, itu pun juga dengan jarak keluar kota 82 km. Tapi kalau kurang dari itu, nggak boleh mengerjakan jamak salat. Katanya Nabi Muhammad, man jama'as salah bi ghairi udrin faqad atababan min abwabil kabair. Siapa yang suka ngumpulin salat, jamaah salat tanpa ada alasan yang dibenarkan, dia sedang mendatangi salah satu pintu dari pintu-pintu dosa-dosa besar. Dia tanya, boleh nggak Ustazah jamaah salat? Nggak boleh, kecuali karena ada alasan yang dibenarkan. Emang kenapa gitu Ustazah? Kamu kalau kepengen hidup dipentingkan sama Allah, maka kamu harus mementingkan Allah. Salat adalah gambaran tentang kamu mementingkan Allah, maka insya Allah hidupmu akan dipentingkan oleh Allah. Jalur langit yang pertama adalah salat. Makanya ada orang yang salatnya khusyuk-khusyuk,
Ada orang yang sholatnya panjang-panjang. Tuh guru-guru saya tuh, sholatnya panjang-panjang, terutama sholat sunnah. Kalau sholat fardu ringan-ringan aja, karena beliau mengerjakan sholat fardunya berjamaah. Jadi imam, nah itu katanya Nabi Muhammad, kalau kamu sholat jadi imam jangan panjang-panjang. Tapi kalau kamu sholat sendirian, nah silahkan mau panjang kayak gimana pun silahkan. Kita kan suka kebalik-balik. Kalau sholat jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, jadi imam. Giliran sholat sendirian, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Malaikat nyatetnya sampai apaan sih ini yang dibaca? Ya Allah, ya Allah. Khair insyaallah. Sedikit sekalian yang saya muliakan tuh sholat. Mereka para ulama-ulama kita, guru-guru saya, banyak saya liatin sholatnya panjang-panjang, berpuluh rakaat. Saya tulis tuh di buku Bidadari Bumi yang pertama. Saya ketemu sama orang sepanjang malam di hari-hari haji, dari mulai awal isya, habis isya sampai subuh, nggak berhenti-henti mengerjakan sholat dari satu rokaat ke rokaat yang lainnya. Masya Allah, nggak relate sih sama kita. Ini apalagi nih adik-adik yang di sini nih, kalau terawih nyari yang paling cepet. Kalau nggak nyari yang paling cepet, nyari yang paling sedikit rokaatnya. Betul dek? Nggak lagi ya dek ya? Jangan ya dek ya. Nanti tahun ini insya Allah biar terawihnya jadi terawih yang sempurna, amin. Sholat sunnahnya juga tahajud, belajaran dek. Orang yang dari mulai muda-muda kayak kamu gini nih, udah bangun di waktu malam, di saat orang-orang tidur dia terbangun di jam 3:30 pagi. Jam 4 pagi dia mengerjakan sholatnya beberapa rakaat, kemudian mengangkat tangannya, punya jalur langit yang sangat bersinar. Saya bisa jaminkan masa depanmu, jika bahkan sejak di umur-umur masa muda semacam ini kamu sudah menjadi hamba-hamba Allah yang keren luar biasa. Jalur langit yang begitu indahnya, insya Allah. Jalur langit yang kedua, doa. Kamu pengen punya jalur langit yang indah, jangan pernah jadikan doa hanya sekedar, sebab doa adalah semua yang kamu perlukan. Bu, Kak, Dek, Nak, dengerin saya. Kamu yang sekarang adalah hasil dari doa-doamu di masa lalu. Coba liatin dirimu itu. Kamu yang sekarang adalah hasil dari doa-doamu di masa lalu. Orang-orang besar yang kamu lihat sekarang ini adalah hasil dari doa-doanya di masa-masa lalu. Oh, kamu lihat, orang itu pinter banget ya. Adalah karena di masa dulunya, di masa kecilnya, di masa remajanya, ia selalu mengangkat tangan untuk minta dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku ilmu-Mu. Ia selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu, sehingga Allah pun memberi kepadanya ilmu. Siapapun yang kamu kenal, orang-orang hebat-hebat yang ada di sekitarmu, itu adalah hasil dari doa-doanya di masa-masa lalu. Tinggal kamu lihat dirimu itu, kamu pengen jadi kayak gimana? Tempuhlah jalur langit dengan perbanyaklah berdoa.
Dan itu bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat lebih jelas lagi. Sampai saya pernah dengar satu cerita, ada 2 orang ibadahnya di dunia sama, ibaratnya nilai rapotnya nih sama persis. Nilai rapotnya sama persis waktu hidup di dunia. Dua-duanya sama-sama soleh, dua-duanya sama-sama baik. Akan tapi yang satu dimasukkan ke dalam surga yang bawah, yang satu dinaikkan ke surga Firdausul A'la yang paling tinggi. Yang dinaikkan di surga yang bawahnya, dia protes, ya Rob, dia nilainya sama loh sama saya. Kenapa kok dia dikasih surga yang paling atas sementara saya di surga yang bawahnya? Walaupun surga tuh biar kata di emperan enak, tapi ya masa kamu mau minta surga yang emperan? Sehingga sekalian, hadir majelis aja di emperan gak enak, apalagi di surga. Dia tanya sama Allah, ya Allah, kenapa kami berdua nilainya sama tapi dia dinaikkan di surga Firdaus yang paling tinggi sementara saya tidak? Kata Allah, karena dia memintanya sewaktu hidup di dunia dan kamu tidak pernah memintanya kepadaku. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan, idza sa'altumul jannah fas'alu al-firdausal a'la. Kalau kalian lagi minta surga, jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Gitu. Doa deh, doa, jangan ditinggal. Doa, doa perlu banget. Kamu harus sering-sering doa. Ustadzah, doa yang paling bagus apa? Lah doa itu urusan minta kok. Maka mintalah sesuai dengan apa yang kamu mau. Saya punya cerita indah yang diceritakan oleh salah satu guru saya beberapa bulan yang lalu ketika kedatangan beliau ke Indonesia. Namanya Hubabah Syarifah bintul Habib Muhammad bin Abdul Haddar. Beliau datang dari Sewun, Hadramaut, Yaman. Saya menjadi penterjemah beliau kala itu, jadi saya ingat betul kisahnya. Salah satu dari kisah yang beliau ceritakan, kata beliau, ada seorang ibu-ibu datang kepada ayahanda saya. Ayahandanya seorang ulama terkemuka, namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, guru dari guru saya, guru dari guru-guru saya, sekaligus ayah dari guru-guru saya. Ayahandanya Hubabah Syarifah, ayahandanya Hubabah Nur, ayahanda Hubabah Maryam. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, pemilik Ribat Bayda di kota Bayda, Yaman sana itu. Sehingga sekalian, beliau seorang pendakwah, seorang yang mustajabud dakwah, yang doanya mustajab. Satu waktu ada seorang ibu datang dalam keadaan menangis terisak-isak kepada ayahandanya di saat Hubabah Syarifah sedang ada di sisi ayahandanya. Ibu tersebut bilang, Habib, tolong doakan anak saya, Bib. Anak saya bandel sekali, Bib. Saya susah banget. Ajakin dia sholat susah, ajakin dia kerjain kebaikan susah. Anaknya bandel, nggak mau denger apa kata saya. Tolong saya, Bib, doakan anak saya, apa yang harus saya lakukan. Beliau kemudian berkata, Bu, ibu kepengen anak ibu jadi anak yang soleh. Iya, Bib, pengen banget Bib. Ibu, doa seorang ibu untuk anaknya setara doa Nabi bagi umatnya. Maka doamu untuk anakmu lebih mustajab daripada doa siapapun untuk anakmu.
saya bisa bantu kamu buat doa, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi doamu tentu lebih mustajab daripada doa saya untuk anakmu. Ibu dengerin, Bu. Jadi gimana saya, Bib? Ibu bangun di waktu malam, ibu tahajud beberapa rakaat, kemudian seperti kamu menangis di hadapan saya untuk minta anakmu didoakan oleh saya, menangis pulalah di hadapan Allah. Sampaikan kepada Allah apa yang kamu sampaikan kepadaku, atau apa yang ingin agar saya sampaikan kepada Allah tentang anakmu, sampaikan pula itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bib, pulang dikerjain. Nah, itu perempuan kalau solehah gitu tuh, kalau dengar kebaikan, sami'na, saya dengar, kemudian saya patuhi. Ini yang dengar di sini juga insya Allah seperti itu. Apa yang didapat pada hari ini semoga dapat diamalkan. Yang pertama tadi jangan tinggal. Yang kedua tadi barusan ini perbanyak jalur langit. Dia pun mengerjakannya, bangun di waktu malam nangis, ya Allah tolong liatin anak saya, kesianin anak saya ya Allah, solehkan dia ya Allah, tolong pandang anak saya dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah, saya nggak ngerti cara melakukannya ya Allah, seperti mana engkau telah menjadikan anak dari hamba-hambamu yang soleh salehah. Kau jaga mereka, jaga pulalah anakku ya Allah, jauhkan dari segala dosa-dosa, jauhkan dari segala kejahatan-kejahatan, tolong jaga anak saya ya Allah. Terus didoain anaknya, didoain anaknya, doain anaknya, malam demi malam, malam demi malam. Dan Bu, Kak, Dek, Nak, doa itu bukan instan. Doa itu tidak seperti kamu nyeplok telur sekarang mateng sekarang, enggak gitu. Enggak gitu. Doa itu Allah mau lihat kesungguhan hatimu dalam meminta. Perlu waktu yang sering kali tidak sebentar, sebab Allah mau melihat kesungguh-sungguhanmu. Karenanya kalau doamu belum diijabah, jangan menyerah. Dek, kalau doamu belum diijabah, jangan nyerah. Kamu masih sangat mungkin untuk diijabah doamu selagi kamu tidak berhenti berdoa. Ingat-ingat ucapan saya. Kamu masih sangat mungkin untuk diijabah doamu itu selagi kamu tidak berhenti berdoa. Doa terus, kata Hubabah Syarifah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kemudian anak yang dulu pernah membuat ibunya menangis karena kenakalan anak tersebut, karena ketidaksolehan anak tersebut, sekarang telah menjadi seorang anak yang dapat membuat ibunya tersenyum bangga. Di usia-usia hampir 20-an tahun, anak tersebut menjadi anak paling soleh di kampungnya, hafal Al-Quran 30 juz dengan 7 bacaannya, qiraatus sab'ah. Anak yang jauh dari kenakalan-kenakalan remaja, anak yang dekat dengan para ulama, anak yang mengetahui banyak ilmu agama, anak yang menjadi sangat soleh, idaman semua para orang-orang tua. Jangan nyerah, jangan nyerah. Jika kehidupan membuatmu tersungkur, itu adalah waktumu untuk membenamkan dirimu dalam sujud-sujud panjang kepasrahan. Kemudian kamu langitkan doa
hingga Allah mengijabah doa-doamu itu. Saya ulangi, jika badai kehidupan membuatmu jatuh tersungkur, itu adalah saat yang tepat untukmu membenamkan wajahmu dalam sujud-sujud kepasrahan. Kemudian kamu langitkan doa-doamu, berbisik di bumi, namun suaramu didengar hingga ke arsy. Saat itulah Allah akan mengijabah doamu itu. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan remehkan doa. Jangan remehkan doa. Saya, Dek, pernah muda juga kayak kamu. Ya masa lahir langsung gede gini. Sewaktu saya remaja, masuk umur 12 tahun, 13 tahun, sebelum balik bahkan saya udah berada di pondok pesantren. Jadi saya itu nggak pernah ngalamin masa belum berjilbab sebelum balik. Maksudnya ketika balik tuh saya udah mulain berjilbab. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik saudaraku sekalian, saat saya kecil, saya ada di pondok-pondok pesantren, saya mulai kenal ustadz-ustadz, ustadzah-ustadzah, ulama-ulama yang membuat saya jatuh cinta dengan ilmu agama. Alhamdulillah, Allah kasih rasa dalam diri saya keinginan untuk selalu belajar. Saya punya keingintahuan yang banyak terhadap urusan ilmu. Jadinya saya seneng banget belajar. Nah, di waktu kecil itu tadi, umur 12-an tahun sebagai santri, kan selain dari belajar ada kewajiban lain tuh. Nyuci baju, apalagi kalau dapat piket, bersihin kamar mandi, nyapu kamar, ngepel kamar. Itu saya sangat tersiksa sekali, sebab saya ini adalah pemalas. Jadinya karena saya pemalas urusan bebersih, dan saya mendadak rajin ketika urusannya belajar. Saya seneng belajar, saya seneng tahu, saya suka mikir. Saya tuh kalau lagi baca kitab gitu seneng banget. Saya kalau lagi belajar gitu seneng banget. Apalagi kalau ustadzanya yang nyampein ilmu dengan cara-cara yang sangat saya sukai gitu, ngasih tahu hal-hal yang nggak ada di dalam kitab gitu. Saya bisa melongo dengerin, seneng banget. Jadinya di masa-masa kecil itu kalau saya lagi dengerin kajian, kalau saya lagi baca kitab, saya suka doa, ya Allah, jangan pernah pisahkan saya dari ilmu. Ya Allah, jangan pernah jauhkan saya dari kitab-kitab pengetahuan yang mendekatkan saya padamu. Umur 12 tahun, 13 tahun, doa saya semacam itu. Ayo nih adik-adik yang umur 16 tahun, ya Allah, kenapa kok saya nggak pernah ada yang nembak ya? Kata Allah, ya karena aku sayang padamu, karena aku berkehendak untuk menjagamu gitu. Ini malah dipertanyakan, saya kurang cakep apa ya? Kok nggak ada yang naksir sama saya gitu? Siapa kek, tukang kebun, satpam sekolah? Jangan ya dek, jangan. Kalau kakak kelas boleh ustazah, jangan juga.
jangan pacaran. Adik-adik saudaraku sekalian, sebaliknya ketika saya mulain, kalau saya lagi nyapu, saya lagi nyuci baju, apalagi kalau saya udah mulain harus nyikat kamar mandi, rasanya saya keberatan sekali. Saya sambilan nyikat kamar mandi sambil doa, ya Allah yang beginian saya nggak usah dikasih dong. Ya Allah selamatkan saya dari hal-hal yang semacam ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya habisnya itu juga mondok-mondok pesantren, tapi bisa dihitung dengan jari waktunya di mana saya harus nyuci baju, di mana saya harus ngepel, di mana harus nyapu gitu. Kayak alhamdulillah, saya punya banyak orang-orang yang mau mengerjakannya buat saya. Alhamdulillah. Allah bakal kasih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah. Minta, doa, jangan berhenti berdoa. Ayo adik-adik, kamu punya panjang masa depan insyaallah. Umurmu mudah-mudahan masih tersisa panjang insyaallah. Jangan sesali dengan di masa tua kamu enggak dikasih hal-hal besar dalam kehidupan karena kamu tidak pernah memintanya kepada Allah. Minta, ya Allah, pandanglah aku dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ya Allah, seperti mana Engkau menjaga hamba-hamba-Mu yang soleh-solehah, tolong jaga saya juga ya Allah. Dek, minta sama Allah. Saya serius berkata padamu, dengarkan saya. Saya menyampaikan nasihat sebagai orang tua kepadamu, Dek, kepadamu nak. Minta sama Allah, yang dekat sama Allah. Karena kalau kamu merasa, kok saya punya orang tua nggak terlalu sayang ya sama saya, kamu tahu nggak? Kenapa dalam hidup kamu seringkali merasa bahwa orang tuamu nggak cukup sayang sama kamu, guru-gurumu sepertinya nggak sayang sama kamu, teman-temanmu kayaknya meninggalkan kamu. Kenapa Allah kasih rasa kayak begitu dalam hati kamu? Saya kasih tahu, saat Allah membuat hatimu patah dari berharap kepada manusia, itu adalah cara Allah untuk mengenalkan kasih sayangnya yang tak terbatas padamu. Dekatilah Allah. Orang lain mungkin merasa bosan denganmu, tapi Allah tidak. Allah tidak. Allah tidak akan bosan denganmu kecuali jika kamu yang bosan dengannya. Allah tak akan meninggalkanmu kecuali jika kamu yang meninggalkan Allah. Maka atas nama cinta saya sampaikan padamu, Dek, dengerin saya. Bu, dengerin saya. Atas nama cinta saya sampaikan padamu, jangan pernah tinggal Allah. Yang dekat sama Allah, mintalah terus kepada Allah. Mintalah terus kepada Allah. Minta pandangan kasih sayangnya tertuju padamu. Minta Rahman Rahimnya, rahmatnya Allah kasih kepadamu. Minta agar dalam keadaan apapun Allah tak pernah berhenti menyayangimu. Mintalah, mintalah permintaan yang tak akan pernah kamu sesali. Gak usah minta, ya Allah jangan biarkan orang tua saya meninggalkan saya. Gak usah, gak usah. Kamu Bu, jangan minta, ya Allah jangan biarkan hati suami saya berpaling dari saya. Kamu mau minta juga terserah,
Tetapi yang saya sampaikan padamu adalah bahwa hal yang semacam itu bisa kamu syukuri, bisa pula kamu sesali. Akan tetapi kalau kamu tidak ditinggalkan oleh Allah, sampai kapanpun tidak akan pernah kamu sesali, insya Allah. Jadi jalur langit yang harus kamu tempuh, yang pertama adalah, yang kedua adalah, yang ketiga adalah cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan semua orang-orang yang menyampaikanmu kepada jalur langit, jangan putus hubungan dengan orang-orang soleh, dengan para ulama-ulama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan sampaikan 5 menit lagi, kemudian kita akan segera akhiri majelis ini. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang pertama jangan tinggal sholat, yang kedua jangan tinggal doa. Jalur langit yang ketiga yang harus saya sampaikan padamu adalah milikilah guru yang dapat menyampaikanmu kepada Allah. Milikilah jalur langit yang dapat menyampaikanmu kepada Allah. Cintai orang-orang soleh di atasmu hingga mereka menyampaikanmu kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikanmu kepada Allah. Beliaulah tali Allah subhanahu wa ta'ala. Beliaulah tali Allah subhanahu wa ta'ala yang terbentang kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala lewat jalur langit yang benar, jalurnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manusia yang paling penuh kasih kepadamu. Andai kamu tahu seperti apa sayangnya Nabi Muhammad kepadamu, niscaya air matamu akan senantiasa meleleh karena rindu padanya. Andai kamu tahu seperti apa cintanya Nabi Muhammad kepadamu sebagai umatnya, niscaya kamu akan menyibukkan dirimu bersolawat kepadanya, dan itu adalah merupakan salah satu dari tangga-tangga yang mendekatkanmu padanya. Andai kamu tahu seperti apa cintanya Nabi Muhammad dan pengorbanannya kepadamu, niscaya kamu tak akan berharap cinta manusia selain daripada cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 jalur langit ini kalau kamu tempuh, kamu tidak akan pernah tersesat jalan. Kamu akan sampai di tujuan. Peta kehidupannya menjadi terbaca dan kamu akan melangkah tanpa keraguan. Jika 3 jalur langit ini kamu tempuh, dari sholat tidak ada yang kamu tinggal, dan kamu tambahi dengan ibadah-ibadah sholat-sholat sunnah pula, terutamanya di keheningan malam, di sepertiga malam yang terakhir. Juga doa, dalam keadaan apapun kamu memperbanyak berdoa. Saat kamu bersama dengan orang-orang soleh, saat kamu duduk di majelis-majelis ilmu adalah saat yang begitu indah untuk kamu berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kamu jadikan doa tidak hanya sekedar, melainkan semua yang kamu perlukan. Kemudian besar cintamu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah 3 dari rahasia jalur langit yang dapat saya sampaikan kepadamu. Jika ketiganya benar-benar kamu amalkan hingga kamu mendapatinya dalam kehidupan, niscaya kamu akan sampai di tujuan, bahagia hidup di dunia, mati dalam husnul khatimah. Di akhirat
kamu akan diperkenankan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, birahmatika ya arhamar rahimin. Hari Asyura, hari yang paling enak banget buat kita dapat semua karunia-karunianya Allah SWT. Gitu ya. Jangan lupa santunin anak yatim pada hari Asyura, sedekah kepada orang miskin pada hari Asyura, kemudian nambahin uang jajan bagi para orang tua kepada anak-anaknya, gitu kan ya. Kemudian lagi puasa, kemudian baca zikiran hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan juga lanjutkan dengan baca doanya. Ada doanya tuh, ada ketulis, tinggal baca aja. Kalau mau tambahan zikir apa Ustazah? Boleh tuh baca ayat kursi sebanyak 360 kali. Kalau yang kemarin belum baca tanggal 1, itu boleh juga dibaca tanggal 10 atau hari Asyura. 360 kali ayat kursi, diawali masing-masing dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa diamalkan, dan mudah-mudahan kita semuanya meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada hari Asyura, berupa ampunan, berupa rahmat, berupa kasih sayang, berupa kesembuhan, berupa rezeki, berupa kemudahan hidup, berupa terangkatnya semua kesedihan dalam hati, berupa terangkatnya sebuah musibah-musibah dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Asyura juga hari Allah ngasih, adik-adik saudariku sekalian, hari Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Nabi Yunus nih kesian bener, ninggalin kaumnya. Sebenarnya bukan niat ninggalin sih, cuman didakwahin bertahun-tahun kagak ada yang beriman satupun, padahal baik-baik, tetangganya baik. Kalau Nabi Yunus lewat nih pada senyum, Yunus apa kabar, gitu kan? Yunus kemana? Mau belanja? Gitu. Itu pada nawarin berbaik-baik orang-orangnya. Nabi Yunus sakit dijengukin, tapi Nabi Yunus ngajakin beriman, pada nggak mau. Kalau Nabi Yunus ngomong pada senyum-senyum, tapi nggak ada yang pada mau beriman. Ini kan nyebelin ya, nyebelin banget gitu. Nabi Yunus lama-lama ya udah dah, kayaknya nih nggak menjanjikan nih. Kaum Nainawa namanya. Kaum Nainawa nih kayaknya, orang di kampung Nainawa nih kayaknya nggak menjanjikan. Ya udah dah, saya mau hijrah aja dah. Nabi Yunus bawa pakaiannya, bawa uangnya, Nabi Yunus pergi, kemudian ikutan kapal laut yang pergi belayar ke negara yang lain. Nah di kapal itu juga pada banyak yang kenal Nabi Yunus, karena Nabi Yunus ini orang terkemuka, orang terpandang, anaknya seorang yang terpandang juga di kampung Nainawa situ. Yunus bin Matta nama ayahnya ya. Ayahnya namanya Matta. Teman-teman sekalian, udah tuh Nabi Yunus lagi ada di dalam perahu, dapat sehari 2 hari, tiba-tiba saat perahu itu, kapal itu ada di tengah-tengah lautan, lagi nggak musimnya, kapalnya terombang-ambing, datang badai yang sangat dahsyat sekali. Waduh, pada ini ya nih terombang-ambing di atas kapal. Nah kodenya keluar, semua penumpang kumpul sini. Udah sambil pegangan nih pada kumpul semuanya. Ini bukan waktunya badai, ini juga bukan tempatnya badai, bukan musimnya badai. Kalau sampai terjadi badai seperti ini, pasti disebabkan karena ada anak kabur dari
dari orang tuanya, atau ada istri kabur dari suaminya, ada istri minggat, ada anak kabur, ada istri minggat, atau ada budak lari dari tuannya. Katanya gitu. Semua penumpang itu ngerasa kayak bukan deh saya. Nabi Yunus bilang, saya bukan istri, saya juga nggak kabur dari ayah saya gitu ya. Saya juga nggak budak kabur dari tuan saya, tapi apa iya ya saya ya? Habis itu katanya nakodanya, kalau gitu semua dari kalian silakan tulis nama kalian masing-masing, kita undi. Masukin namanya diundi, seret. Keluar Yunus bin Matta. Kata Nabi Yunus, iya sih saya kabur dari perintah Allah. Disuruh dakwah di Nainawa, karena orang-orang yang gak pada beriman, akhirnya Nabi Yunus memutuskan untuk pindah gitu kan. Kali-kali tempat yang lain orang-orangnya mau beriman. Padahal kan kalau dilihat-lihat kayak gak salah ya. Orang kan kalau misalnya gitu ngajar di satu tempat, orangnya kagak ada yang pada mau sekolah di situ ya kan, pindah kan gitu kan. Nah, tapi rupanya tuh nggak mesti kayak gitu. Kita kalau mau dakwah tuh nggak bisa gitu. Diperintahkannya sama Allah di situ, ya udah di situ gitu. Saya ditinggal di Jakarta, ya udah saya mesti dakwah di Jakarta. Walaupun orang Jakarta kagak mau ada yang hadir, nggak peduli saya, tetep aja saya ngajar. Kayak gitu mestinya gitu. Karena orang tuh kalau dakwah tuh ya udah kamu ditempatkan di mana, di situ kamu harus bermanfaat. Boleh, bukan nggak boleh dakwah di tempat-tempat yang lain, boleh. Saya juga pergi kemana-mana, tapi yang Jakarta itu harus yang menjadi prioritas. Sebab kita tinggal di situ, kita bermanfaat di tempat di mana kita berada. Apalagi para nabi. Para nabi itu ada surat utusannya, diutusin di Nainawa, nah kenapa kamu kabur? Jadinya itu kapal oleng. Katanya nakodanya, tapi Yunus kamu kan bukan budak Yunus. Kali-kali salah nih, kocok lagi. Dikocok lagi. Keluar lagi Yunus bin Matta. Nabi Yunus tuh kan saya. Akhirnya terus orang bilang, sekali lagi. Kenapa sekali lagi? Karena ikannya belum nyampe. Ikan pausnya belum nyampe ke situ. Jadi Allah pikir, diundi lagi keluar Yunus bin Matta. Ayo kita lempar Yunus. Mereka pun guncang Nabi Yunus, dilemparkanlah. Pas banget tuh Allah bukain mulutnya ikan paus yang udah nyampe ke situ. Begitu keluar, begitu Nabi Yunus dilemparkan, blok, masuk tuh ke dalam perutnya ikan paus. Masya Allah, namanya Nun ya. Ikannya nih namanya ikan Nun, gede banget ikannya. Teman-teman sekalian, akhirnya terus ikannya begitu ada Nabi Yunus di dalam, ikannya masuk kemudian ke dalam dasar lautan. Wow, Nabi Yunus ya ampun, nasib dalam perut ikan. Gak bisa lihat, gak bisa gerak, gak bisa ngapa-ngapain. Saya kalau lagi sumpek saya ingetin Nabi Yunus deh nih. Saya bilang lagi sumpek kayak apapun gak apa-apa. Saya gak sesumpek Nabi Yunus. Saya kalau sumpek masih bisa mandi, masih bisa sholat, masih bisa sujud, masih bisa bikin teh manis panas, masih bisa bikin Indomie pakai rawit. Iya kan? Masih apa-apanya nih, masih ada deh yang bisa kita kerjain. Nabi Yunus dalam perut ikan bisa ngapain coba? Nggak bisa apa-apa deh, Masya Allah. Terombang-ambing dalam perut ikan berhari-hari lamanya. Nggak ngelihat tangannya, nggak ngelihat kakinya di mana, udah nggak bisa lihat. Dalamnya perut ikan, dalamnya dasar lautan, dalamnya malam, nggak bisa lihat apa-apa. Fi dhulumatin thalath. Kata Allah Subhanahu wa taala, Yunus berada dalam 3 kegelapan. Gelap dalam perut ikan, gelap dalam lautan, dan gelapnya malam ketika sedang malam. Waduh, benar-benar Nabi Yunus sumpek di atas sumpek.
Itu Nabi Yunus dalam perut ikan, dari yang asalnya nyalahin keadaan. Dari yang lagian nih, saya emang salah sih kabur dari Nainawa, tapi kan emang orang-orangnya tuh juga gak pada ikutan saya tuh. Lagian kenapa sih mereka gak beriman aja gitu? Kan mereka kalau beriman kan mereka pada selamat ya. Waduh, terus tuh Nabi Yunus menyalah-nyalahkan keadaan, nyalahin orang dan lain sebagainya. Habis itu orang ikannya kalau lagi lapar dia makan ikan gitu kan, masuk ke dalam nih tinggal tulang-tulangnya. Ya ampun, Nabi Yunus udahlah susah dalam perut ikan, ketusuk-tusuk meduri. Malah bener nasib Nabi Yunus. Masya Allah, berhari-hari lamanya deh melayang-layang dalam perut ikan. Jangan dikata urusan lapar, haus, terombang ambing gak jelas tuh dalam perut ikan. Ya Allah, tinggal kayak badannya udah lemes, udah gak bisa apa-apa. Berhari-hari lamanya. Sampai kemudian Nabi Yunus sadar, ya Allah, kemungkinannya berapa persen saya itu dilempar ke lautan, pas banget ada ikan ngebuka perut, ngebuka mulutnya. Kok bisa pas banget gitu? Ya enggak? Ini kan kalau dicari persentasenya itu enggak kebayang, enggak bisa tuh. Enggak bisa pas banget gitu, set gitu kan enggak mungkin. Tapi kok bisa kejadian gini nih? Semuanya karena ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Allah. Kita kan juga sering banget tuh ngerasa, ya ampun udah jatuh tertimpa tangga. Kayak istilahnya gitu kan. Ya ampun kok kayak sial banget ya nasib saya hari ini. Ya kok bisa ngepas banget ya, udahlah begini, datang begini, ininya begini. Ya ampun, kesel banget dah. Teman-teman sekalian, saya sering kali mengingatkan, ketika satu perkara berada di luar kendalimu, itu adalah cara Allah mengingatkanmu bahwasanya kendali segala urusan memang tidak pernah berada dalam kendalimu. Semua kendali ada pada Allah. Yang ngatur hidup kita nih dek, bukan kita sendiri dek, Allah. Adik-adikku sayang, yang ngatur hidupmu tuh bukan kamu sendiri, tapi Allah SWT yang nentuin kamu jadi anaknya Bapak Fulan, Ibu Fulana. Kamu mukanya begini, gitu ya. Kamu kulitnya warnanya ini, rambutnya keriting apa lurus apa ikal mayang. Nah itu udah ada ketetapannya masing-masing deh, bukan ada dalam pengaturan kamu. Gak ada dalam aturan kamu gak bisa ngatur apa-apa. Nanti malam kamu akan tidur jam berapa, bukan kamu yang ngatur. Di luar kendalimu ada sekalian. Besok paginya kamu akan bangun jam berapa, gak dalam aturan kamu. Walaupun kamu usahain pakai alarm ini itu apa segala macam, tetap aja bangunnya pada waktu yang telah ditetapkan Allah. Betul apa enggak? Sering enggak kamu udah pakai alarm, tahu-tahu bangun kesiangan juga. Ternyata alarmnya lupa dihidupin. Saya pernah tuh kejadian kayak gitu, kesel banget dah. Masya Allah. Teman-teman sekalian, ya emang Allah tuh mau ngasih tahu gitu, Halimah, yang ngebangunin kamu kan alarm, tapi aku. Kamu usaha betul. Kamu usaha, tapi sandaranmu, andalanmu jangan kepada alarm. Karena semua urusan andalannya ada pada Allah. Kendali urusan tersebut, remote-nya adanya sama Allah. Remote-nya segala urusan itu gak ada dipegang sama orang, gak ada ceritanya saya pegang remote-nya langit, gak ada. Yang pegang kendali remote-nya alam semesta ini yang pegang Allah. Bahkan hatimu yang pegang Allah kok kendalinya. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, ini Nabi Yunus
Begitu menyadari hal tersebut, Nabi Yunus bilang, la ilaha illa anta. Tidak ada yang ngatur hidup saya kecuali Engkau. Tidak ada pengendali dalam hidup saya selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha agung Engkau, maha mulia Engkau, maha segala-galanya Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh-dhalimin. Emang saya yang salah. Kenapa saya ditugaskan di Nainawi, ternyata saya malah pindah, malah minggat, malah kabur. Saya meninggalkan negara tersebut tanpa beristikharah, tanpa minta apa yang menjadi keputusanmu ya Allah. Nih teman-teman sekalian, Nabi Yunus pun berulang-ulang mengucapkan kata tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terutama dengan hatinya. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, maha agung Engkau ya Allah. Saya yang salah ya Allah, emang saya enggak benar ya Allah. Saya nih ya Allah yang banyak dosanya ya Allah. Saya ya Allah yang salah ya Allah. Saya seharusnya enggak nyalahin siapapun, karena sebenarnya sayalah yang salah. Subhanallah, zikirannya Nabi Musa ini kedengeran sampai malaikat-malaikatnya Allah di atas langit sana. Katanya para malaikat gini, suaranya kedengeran kencang bener, familiar, kita apal nih manis suara. Tapi orangnya kita liatin kagak ada ya. Di bumi mana dia nih? Sautun ma'ruf fi makanin majhul, kata para malaikat. Ini ada suara kita kenal, familiar banget suaranya. Akan tetapi fi makanin majhul, tempatnya di mana kita nggak tahu. Allah bilang, innahu sautu abdi Yunus fi batnil hut. Sesungguhnya ini adalah suara hambaku Yunus dari dalam perut ikan. Pada tanggal 10 Muharram, sesudah dalam satu riwayat 6 bulan, dalam satu riwayat 40 hari, dalam satu riwayat 16 hari Nabi Yunus dalam perut ikan. Dek, mestinya mati ya enggak? Orang gak makan, gak minum, gak apa-apa itu dalam perut ikan, mati tuh mestinya. Mestinya tuh perut ikan tuh jadi kuburannya Nabi Yunus, sekalian mati di situ. Tapi Allah emang berkehendak lain. Kenapa Allah berkehendak lain? Karena suara zikirannya Nabi Yunus dan kepasrahannya kepada Allah serta pengakuannya bahwa beliau telah berbuat dosa. Pengakuan dosa, pengakuan salah, ini yang punya nilai di mata Allah. Allah sampai bilang, laula annahu minal musabbihin la labitha fi batnil hut ila yaumi yub'atsun. Andai ada Yunus tuh enggak zikir tuh, andai Yunus tuh enggak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, hatinya enggak bergemuruh dengan zikir yang seperti itu, la labitha fi batnil hut ila yaumi yub'atsun. Aku akan biarkan dia di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Artinya tuh perutnya ikan itu bakalan jadi kuburnya Nabi Allah Yunus. Karena beliau berzikir, Allah selamatkan. Tanggal 10 Muharram Allah bikin perut ikannya mules. Mual. Nah ya kan kalau nggak mulus nggak ini ya nggak muntah ya kan. Nggak mual nggak muntah gitu. Mual setengah mati. Waduh, mual banget nih. Jadinya nih ikannya nih mulai bergerak. Asalnya nggak gerak-gerak tuh, di dalam aja tuh. Nyari makanannya juga di dalam aja tuh, di dasar lautan tuh. Jadi kalau ada ikan lewat dia tinggal buka aja mulutnya. Gitu. Gitu aja tuh terus ikannya tuh. Nah yang sekarang nih ikannya perutnya mules, ikannya jadinya nyari daratan. Waduh, mulai dia lewat aja nih lautannya goyang karena kan gede banget badannya. Dia lewat terus tuh, dia pesisirin tuh sampai nyampe ke daratan, dia buka mulutnya, dia pun muntah, kemudian keluarlah Yunus sampai
terdampar di daratan, nggak punya tenaga teman-teman, nggak punya tenaga, lemes setengah mati. Ya ampun, tinggal nyawanya doang nih. Ya Allah, pingsan beberapa waktu sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala, Allah tuh kalau mau ngasih kehidupan sama orang pasti dikasih rezekinya. Ini buat ibu-ibu terutamanya nih. Ibu-ibu yang hadir dengerin saya. Jangan pernah was-was ragu-ragu urusan rezeki. Kalau kamu emang mesti hidup, rezekimu bakalan sampai padamu. Tenang, bisa jadi kamu nggak tahu alamat rezekimu. Rezekimu yang tahu alamatmu. Nggak bakalan salah kirim, malaikat Mikail tuh nggak bakalan salah kirim. Sama malaikat Israel nggak akan pernah salah cabut nyawa, gitu ya. Jangan ada tuh yang bilang, yang sakit bininya, kok yang mati lakinya, jangan-jangan keliru nih malaikatnya. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya malaikat Israel keliru nyabut nyawa. Sama halnya malaikat Mikail nggak bakalan keliru bagi-bagi rezeki, teman-teman. Nggak ada ceritanya. Jadi nggak usah khawatir. Ini nih saya bikin toko, sebelah bikin toko lagi nih. Sama juga jualannya sama saya. Dia ngerebut rezeki saya. Saya pergi ke Mbah Dukun nih, biar bikin tokonya dia nggak laku. Enggak gitu caranya. Kita sebagai orang beriman tahu yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Malaikat nggak bakalan keliru bagi-bagi nama kita rezeki. Wahum la yufarritun, kata Allah. Malaikat tuh nggak ada yang keliru, Jadi nih kalau karena Nabi Yunus nih mesti hidup, teman-teman sekalian, Allah kasih rezekinya berupa apa? Melon. Rezekinya Nabi Yunus waktu itu berupa melon. Sama Allah tuh pohon melon tuh, kan pohon melon ngerambat tuh. Dirambatin, buahnya dibikin sama Allah pas banget di depan mulutnya Nabi Yunus. Karena kalau Nabi Yunus mesti gerak gak bisa juga. Jadi Nabi Yunus kan lemes banget, Allah kasih rezekinya tuh pas depan matanya. Teman-teman sekalian, sama Allah buahnya digedein sampai nyentuh mulutnya Nabi Yunus. Nabi Yunus pas sadar dari pingsannya, apaan sih nih? Depan di mulutnya banget. Buahnya tuh udah nyampe ke mulutnya. Mulai itu dimakan Nabi Yunus tuh buah yiktin namanya. Sejenis melon ya. Sejenis buah melon gitu. Dimakan. Udah bagus banget Allah kasihnya melon. Nggak cabai rawit gitu kan, kepedesan. Buah yang lain kan keras-keras. Kalau ini kan emang buahnya nggak keras gitu kan. Dari luarnya juga emang nggak keras. Terus dimakan sama Nabi Yunus sampai habis tuh buah. Nabi Yunus bisa duduk, bisa makan sisanya. Udah tuh, segeran lagi Nabi Yunus bisa jalan. Habis itu ketemu sama orang, nanya, "Pak, maaf numpang tanya, ini daerah apa nih?" "Oh ini daerah Nainawi." Lah, kabur dari situ nyampe ke situ juga. Ini daerah Nainawa katanya. Ya Allah, kampungnya balik lagi ke Nainawa. Ya udah deh, berdakwah lagi Nabi Yunus sampai orang-orang pada beriman. Nah, poinnya adik-adik, teman-teman saudara sekalian saya muliakan, hidup itu jangan jauh-jauh dari Allah, sang pengendali kehidupan. Ingat-ingat nih, nasihat abah saya pernah ngasih nasihat sama saya, "Nak, hidup ini yang paling penting adalah nasib. Dalam hidup nih yang paling penting adalah nasib. Nasib itu semuanya ada dalam kendali Allah. Kalau kamu kepengen nasib kamu bagus dalam hidup, jangan pernah tinggal Allah. Jangan mau jauh dari Allah, jangan mau ninggalin Allah." Nah ini tuh Allah keluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan tuh pada hari 10 Muharram atau hari Asyura. Maka nih yang ngerasa lagi sumpek, lagi susah, lagi gak enak hati, lagi aduh kayaknya terluka batinku, merana jiwaku, galau hatiku, gitu ya. Yang kayak lagi bolak-balik nih, gue perlu healing nih, bolak-balik tinggal healing mulu ya. Ini teman-teman saya sekalian, silahkan untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bergantung kepadanya.
Deketin Allah, bukan hanya pada hari Asyura, tapi memang hari Asyura hari yang paling enak banget buat kita dapat semua karunia-karunianya Allah SWT. Gitu ya. Jangan lupa santunin anak yatim pada hari Asyura, sedekah kepada orang miskin pada hari Asyura, kemudian nambahin uang jajan bagi para orang tua kepada anak-anaknya, gitu kan ya. Kemudian lagi puasa, kemudian baca zikiran hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan juga lanjutkan dengan baca doanya. Ada doanya tuh, ada ketulis, tinggal baca aja. Kalau mau tambahan zikir apa Ustazah? Boleh tuh baca ayat kursi sebanyak 360 kali. Kalau yang kemarin belum baca tanggal 1, itu boleh juga dibaca tanggal 10 atau hari Asyura. 360 kali ayat kursi, diawali masing-masing dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa diamalkan, dan mudah-mudahan kita semuanya meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada hari Asyura, berupa ampunan, berupa rahmat, berupa kasih sayang, berupa kesembuhan, berupa rezeki, berupa kemudahan hidup, berupa terangkatnya semua kesedihan dalam hati, berupa terangkatnya sebuah musibah-musibah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan kita dan menjadikan salah satu di antara mereka yang meraih itu semua. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian saya muliakan, hadiah indah di mana Allah mengizinkan kepada kita untuk menghadapnya. Bukan main. Siapa kita ini sampai diizinkan Allah untuk bolak-balik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita. Saya pernah dengar dari para guru-guru kami, guru-guru saya, mereka mengatakan di saat orang salat, di saat kamu salat, di saat saya salat, bukan hanya karena saya mau salat, kamu mau salat, akan tetapi karena kamu dianggap mulia di mata Allah, sehingga Allah izinkan dirimu untuk menghadap padanya. Ketika saya salat, bukan hanya karena saya mau salat, akan tetapi karena saya punya nilai di mata Allah, sehingga Allah izinkan kepada saya untuk menghadap padanya. Sebaliknya, ketika kamu tidak mau salat, bukan hanya karena kamu tidak mau salat, akan tetapi karena kamu sudah jatuh dalam pandangan Allah, terhina dalam pandangan Allah, sehingga Allah tidak lagi mengizinkan kepadamu untuk menghadap kepadanya. Ketika seseorang tidak salat, bukan hanya karena dia tidak mau salat, akan tetapi karena ia sudah tidak lagi bernilai di mata Allah, sehingga Allah tidak izinkan dia untuk menghadap padanya. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau bicara tentang sholat nih teman-teman, ada 4 tingkatan, ada 4 kelas. Untuk kamu melihat sholatmu sudah ada di kelas yang mana. Kalau saya boleh bilang kelas teratasnya nih kelas bisnis, oke lah ya. Kelas bawahnya lagi kelas atasnya kelas eksklusif ya, kelas eksekutif. Terus bawahnya lagi kelas bisnis, bawahnya lagi kelas
Tapi ada 4 kelas, bawahnya lagi kelas gerbong. Nggak naik dalam kereta nih ya. Kelas yang paling bawah kita bahas nih, kelas gerbong nih. Kayaknya naik di atasnya nih ya, gerbongnya. Teman-teman sikut sekalian, orang yang di saat mengerjakan sholat, dia kerjakan juga, tapi merasanya sebagai beban. Ya ampun, udah maghrib aja, baru juga asar. Ya ampun, males banget dah. Ini gak ada rusuh nih. Kita kan lagi jalan-jalan nih. Kita kan lagi belanja nih di Tanah Abang. Itu jamaah aja gimana sholatnya. Nah ini orang-orang yang menganggap sholatnya sebagai beban. Malas kalau disuruh sholat, terutamanya subuh. Terutamanya sholat subuh. Ini Allah ceritakan orang-orang yang seperti ini adalah kelompoknya orang munafik. Naudzubillah. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang yang kalau disuruh sholat bangun juga sih, tapi malas banget. Setan nih nemenin dia, kayak naroin batu di atas kepalanya, bikin dia berat mau ngerjain sholat. Kalau lagi tidur, ngipas-ngipasin matanya, bobo aja lagi. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Bangun-bangun udah siang. Pernah terjadi padamu? Jemur kunut. Bu, yang dijemur tuh jemuran aja, cucian aja. Jangan sampai jemur kunut. Kunutnya dijemur ya. Ketika ada seseorang yang disampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya orang itu tidak bangun kecuali sesudah azan subuh, artinya enggak tahajud, artinya enggak bangun di sepertiga malam terakhir, bangunnya sesudah azan subuh. Nabi mengatakan padanya tentang orang itu. Nabi bilang pada para sahabatnya, inna syaitan bala fi udhunih. Itu adalah orang yang telinganya dikencingin sama setan. Pada pernah dikencingin setan? Kalau bangunnya habis azan tuh dikencingin setan. Kalau bangunnya udah terbit matahari dikencingin siapa kira-kira? Insyaallah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Malas bener kalau diajakin sholat, sampai sebagian sholatnya dikerjakan keluar dari waktunya. Yang seperti ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat. Kenapa kok orang sholat celaka ya Allah? Sebab mereka an salatihim sahun, melalaikan sholat mereka. Apa maksudnya melalaikan? Imam Sayyidina Ibnu Abbas dalam salah satu tafsir beliau mengatakan, alladzina yuakhiruna an waqtiha au yuqaddimuha ila ghairi waqtiha. Orang-orang yang mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya atau memajukannya sebelum waktunya. Mau pergi ke Tanah Abang nih, jam 11. Ntar kita ribet nih urusan sholat duhur. Dah sholatin sekarang aja. Ini
orang-orang yang fawailul lil musallin. Bu, sesibuk apapun dirimu, jangan pernah ninggal sholat. Bu, lagi ngerjain perkara penting apapun kamu, jangan pernah mengakhirkan sholat. Jangan pernah mengeluarkan sholat dari waktunya. Kenapa gitu? Karena bu, sholat itu urusanmu sama Allah. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Siapa yang mementingkan Allah, dia bakal dipentingin sama Allah. Siapa yang meremehkan salatnya, berarti dia telah meremehkan Allah. Siapa yang meremehkan Allah, dia akan diremehkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Buat adik-adik jomblo, jangan pernah mau kawin sama orang yang gak sholat. Biarpun kamu udah nunggu cukup lama, kalau ada yang lamar kamu dan dia gak sholat, jangan mau bu. Dek, ibu-ibu juga, kalau ada yang janda di sini, terus ada yang lamar kamu, walaupun di garasinya ada kijang, ada bebek, motor maksudnya ya, datang melamar kamu, jangan terima. Orang yang gak sholat, kamu jangan mau jadi istrinya. Kenapa? Saya kasih tahu ya, Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Allah aja dia tinggalin. Siapa yang tidak berguna baginya peringatan Allah, maka tidak akan berguna baginya peringatan dari siapapun. Tapi dia mencintai saya, Ustazah. Dia mencintai saya cinta mati katanya. Sekarang tar tungguin setahun 2 tahun, cintanya hilang, tinggal matinya. Tapi dia mencintai saya luar biasa Ustazah, dia tak sanggup hidup tanpa saya. Itu namanya cinta monyet. Tungguin 2 tahun, cintanya hilang, tinggal. Jangan temenan sama orang gak sholat, dia telah jatuh di mata Allah. Maka kita pun belajar buat jadi orang-orang yang terus mendaki, terus meraih rahmatnya Allah, terus belajar buat jadi salah satu orang yang dipandang dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara kita memuliakan sholat, kita menjaga sholat. Jagain sholatnya, jangan masuk kelompok orang yang tadi itu sholatnya menjadi beban. Ini kelompok paling bawah nih. Naik ke kelas ekonomi. Tadi begitu ya? Kelas ekonomi, orang-orang yang sholatnya menjadi sebuah kewajiban. Dia kerjain, dia tahu itu wajib, dia gak akan tinggalin. Tapi sama halnya dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kita nih kalau mikirnya kewajiban bu, kalau nggak diwajibin lagi seneng, betul nggak? Masih ada kayak beratnya gitu ngerjain sholat. Orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban, kayak anak-anak sekolah tuh, wajib pakai seragam, wajib ngerjain PR. Kalau 1 hari, besok
enggak wajib pakai seragam. Ada nggak ya pakai seragam? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang besoknya dipakai seragam. Terus tanyain, kenapa kamu tetap pakai seragam? Abisnya saya suka sama seragamnya. Nggak ada. Karena mereka menganggap pakai seragamnya adalah kewajiban. Sekolahnya sebagai kewajiban. Jadi giliran besok libur anak-anak, hore gitu. Ada orang-orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Nggak ada yang nambah kalau kewajiban tuh. Sholat sunnah boro-boro. Sholat wajib aja. Kalau bisa dibikin sesingkat mungkin akan dilaksanakan dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Habis ruku i'tidal sujud cepet bener ya. Malaikat raqib sama malaikat atid nih udah tahu aja kalau dia sholat. Habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Malaikat atid bilang sama malaikat raqib, kulhu, catat kulhu udah pasti. Kulhu aja gak kelar-kelar. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, sholatnya dianggap sebagai sebuah kewajiban. Nggak nambah dengan sunnah, namanya wajib. Kita naik lagi insya Allah. Sholatnya kita naikkan. Dari yang kewajiban, kita naik menjadi kelas bisnis. Sholatnya sebagai sebuah kebutuhan. Mudah-mudahan nih ibu-ibu, teman-teman semuanya yang sedang menyimak kajian pada hari ini, saya doakan, karena saya berharap saya pun juga didoakan agar menjadi salah satu orang yang sudah berada dalam tingkatan ini. Sholat kita tahu adalah kebutuhan kita. Sama kayak kebutuhan makan, Bu. Ibu kenyang nggak kalau makan nasi doang 2 piring? Kenyang. Siapa yang bilang gak kenyang? Kalau kamu makan nasi doang sepiring, kenyang apa gak kenyang? Kenyang. Akan tetapi pasti ibu-ibu mau nambah dah. Nambah apaan? Lauk. Nambah lauknya. Ada ikan asin, ada sayur asem. Langsung pada lapar nih. Ada sambal, Masya Allah, ada tempe goreng. Udah Ibu ya, tetangga lewat kagak nyadar. Masya Allah. Teman-teman sekalian, kita nambah, bahkan udah kenyang pun kita masih cari lagi tambahan. Makanan apa nih yang bisa kita makan? Karena kita tahu makan adalah sebuah kebutuhan kita. Kita perlu sama makan. Kita butuh sama makan. Maka demikian pula dengan orang-orang yang sholatnya sudah dia tahu adalah sebagai sebuah kebutuhan. Cukup sih duhur 4 rakaat, dia nambah. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Jam-jam 9 pagi nggak ada sholat wajib sih, tapi pengen ngemil, ya Bu ya, dengan cara kerjain sholat duha. Malam-malam abisnya isya, ampun mau tidur, ingat katanya Nabi, pesannya kepada Sayyidina Abu Hurairah, wasani habibi, kata Abu Hurairah, an utir qabla an anam. Kekasih saya Nabi besar Muhammad, kata Abu Hurairah, kasih pesan pada saya untuk jangan tidur sebelum sholat witir. Jadi habis kelar sholat isya langsung sambung sama witirnya. Dia tahu sholatnya adalah sebagai sebuah kebutuhan. Kebutuhan. Saya butuh
untuk sholat karena saya butuh kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya perlu kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya tahu urusan saya sebesar apapun saya rasakan adalah kecil dalam pandangan Allah. Saya perlu sholat karena permasalahan dalam hidup saya yang saya rasakan sebesar gunung di atas pundak saya, di atas punggung saya, di hadapan Allah tak sampai seperti setitik debu yang mudah saja untuk Dia angkatkan dari kehidupan saya. Maka kita pun menjadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan. Lagi sakit, jangan ninggal sholat. Kenapa? Kamu menghadap kepada yang punya kesehatan. Lagi banyak utang, jangan ninggal sholat. Sama, jangan utang lagi. Karena kamu menghadap kepada pemilik segala kekuasaan, pemilik dunia dan akhirat, pemilik semua uang di atas muka bumi ini adalah Allah. Makanya Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar, yang tadi ibu-ibu baca maulidnya, beliau pernah bilang, ada dalam salah satu diwan beliau, diwan tuh syair-syair beliau itu ya. Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah la'alla syirru sifa fi wad'i tilkal jibah. Kata beliau, Ali nih kalau lagi sakit, nih Habib Ali ya, beliau tuh padahal punya amal ibadah sangat banyak, tapi Habib Ali bilang, Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah. Ali nih kalau lagi sakit, sembuhnya sama sholat. Sembuhnya sama sholat. La'alla sirru sifa. Rasa-rasanya memang Allah letakkan rahasia kesembuhan ada pada fi wad'i tilkal jibah, terletakkannya jabhah kita, dahi kita di tempat sujud. Di sana semua permasalahan dalam hidupmu menjadi ringan. Saat kamu meletakkan dahimu di tempat sujud, kamu berbisik lirih kepada Allah, akan tetapi suaramu didengar sama yang punya arsy. Akan tetapi suara bisikanmu didengar segenap malaikat-malaikat yang ada di atas langit. Kemudian mereka mendoakanmu sehingga Allah mengatakan wasjud waqtarib, sujudlah kamu. Posisi sujudmu itu waqtarib akan membuatmu menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah dan mendekatlah kepadaku, kata Allah. Agrab ma yakunul 'abd min rabbih fahuwa sajid, kata Nabi Muhammad. Fa'akthiru fihi du'a faqamin an yustajabulah. Tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujudmu, kata Nabi Muhammad. Doamu sangat mungkin diijabah oleh Allah. Apalagi kalau doanya kamu haturkan di sepertiga malam yang terakhir. Saat-saat di mana kebanyakan manusia di sekelilingmu yang lalai berada dalam tidurnya, berada dalam alam mimpinya. Para ulama tuh sampai bilang, Bu, dari kehususannya sepertiga malam yang terakhir, orang yang ngerjain maksiat aja sepertiga malam yang terakhir tuh tidur. Ibu gak pernah tahu orang-orang pulang diskotik jam berapa? Gak tahu ya, sama. Tapi Bu, yang pasti mereka tuh sepertiga malam yang terakhir malah pada pulang, malah pada tidur gitu. Orang maksiat aja
itu sama Allah dibuat tidur tuh di jam-jam yang biasanya turun rahmatnya Allah. Allah mau milih